Persahabatan Bapak Sokrates Esos, yang kami hormati para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul di ruangan aula ini dalam rangka sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembukaan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri di Kepulauan Riau dengan tema Cerdas Memilih dan Memilah Tontonan, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan naimin, hamdan hamdan wazir. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali azimi sultani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin pula pada hari ini kami bisa berkumpul di Swiss berhotel harga baik ini bersama tim LSF Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri tahun 2003. Untuk itu ya Allah, berkati dan beri acara kami ini. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami yang hadir dalam kegiatan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri sebagai momentum untuk membantu masyarakat agar dapat memilih dan memilah, menikmati pertunjukan film yang bermutu, serta memahami pengaruh film dan iklan film. Baju merah, sangat santun tutur katanya. Warga Batam yang baik dan penuh berkah. Salam sehat bahagia untuk kita semua. Sudah terbalas Pak Stoman.
Yang sangat kami hormati, kami muliakan Pak Sturman, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan, Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI yang dalam mitra kerjanya kami termasuk salah satunya. Kita mengucapkan apresiasi dan terima kasih Pak Sturman hari ini sudah dalam tanda kutip tidak hadir dalam rapat paripurna di DPR hanya untuk datang di acara kita pada hari ini. Apresiasi untuk Pak Sturman. Yang juga sangat saya hormati dan banggakan Bapak Haji Muhammad Rudi SHSEMSMM, maaf Pak, salah. Ini adalah salah satu wali kota yang viral karena tidak ada di Indonesia orang yang membangun jalan sebanyak 5 lajur kecuali jalan tol. Luar biasa Bapak, menginspirasi banyak sekali daerah. Mudah-mudahan nanti juga bisa diikuti daerah-daerah yang lain. Terima kasih Bapak hari ini berkenan hadir. Kemudian ada Bapak pemikir konten kreator di Kota Batam, Bapak Sokrates. Terima kasih Pak Sokrates hadir. Dan juga tentu saja Bapak Ibu, para penyuluh agama, para guru, para aktivis organisasi massa, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang juga hari ini berkenan hadir, adik-adik kita, sahabat kita, siswa sekolah menengah kejuruan, Bapak Ibu guru, dosen dan seluruh peserta, dan kawan-kawan media massa yang berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, kami sangat mengapresiasinya. Bapak Ibu yang berbahagia, Lembaga Sensor Film hadir dalam rangka memberikan perlindungan kepada dampak negatif film. Sebagaimana amanat Undang-Undang 33 tahun 2009 tentang perfilman yang menyatakan bahwa Lembaga Sensor Film itu bertugas untuk meneliti, menyensor dan menetapkan klasifikasi usia tontonan sebelum dipertunjukkan kepada publik. Kami juga mendapatkan amanah dari Undang-Undang 33 tahun 2002 tentang penyiaran, di mana seluruh program tayangan di televisi yang terkait film, sinetron dan iklan harus melalui proses sensor di Lembaga Sensor Film. Dengan demikian, dalam pekerjaannya kami selama setahun itu memelototi televisi, memelototi film itu sebanyak 38.000 sampai 40.000 judul film dan iklan. Jadi begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan hasil kerja kami nanti mendapat katakanlah apresiasi, mendapatkan keberkahan juga. Namun apa daya, teknologi berkembang demikian pesat. Multimedia, internet, platform, multi-platform, peralatan digital sudah luar biasa masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Film tidak hanya hadir di bioskop, film tidak hanya hadir di televisi, film juga hadir di layar HP, di ruang keluarga, di kamar anak-anak kita, yang kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan pencegahan atau penyensoran dari film-film yang berkonten negatif. Oleh karena itulah kegiatan kita hari ini salah satu diantaranya adalah bertujuan bagaimana membangkitkan kesadaran, bagaimana membangkitkan daya kritis bahwa untuk mengkonsumsi atau menonton film itu memerlukan pemahaman, memerlukan kecerdasan untuk memilah dan memilih tontonan sesuai usia. Inspirasi orang, dia menginformasikan sekaligus juga kadang-kadang menyesatkan. Ya, jadi dengan demikian, maka harapannya hari ini kita nanti berdiskusi dengan Bapak Dr. Nasrullah dari LSF, dengan Bapak Naswardi dari LSF, dan juga dengan Bapak Sokrates. Kita berdiskusi bagaimana sebaiknya kita membangkitkan kesadaran supaya kita mampu memilah dan memilih tontonan yang pas untuk usia kita. Ada semua umur, ada 13 tahun,
ada 17 tahun dan ada 21 tahun. Lembaga sensor film sudah memiliki karya dalam bentuk iklan layanan masyarakat, dalam bentuk buku, dalam bentuk website, untuk terus menggaungkan bagaimana sosialisasi ini terus-menerus berjalan di tengah masyarakat. Hari ini adalah salah satu kegiatan di antaranya. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa memetik atau membawa manfaat apa yang pada hari ini kita diskusikan dan menyebarluaskannya kembali minimal ke keluarga dan ke lingkungan masyarakat terdekat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini. Siput gonggong rasanya memang top, dimakan sambil memandang lautan luas. Kalau menonton film di bioskop, perhatikan usia yang pas. Dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ahmadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Batam Ibu Setiasih Priharlina, sehat Ibu, dan yang mewakili PCNU Bapak Ustadz Amir Ridho, narasumber ada Bapak Dr. Nasrullah, dan ada juga Bapak Dr. Naswandi, selamat datang, dan ada juga Pak Sokrates, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya kira saya akan kembali, mudah-mudahan disampaikan oleh Wakil Ketua tadi. Pertama saya juga bingung ya, populernya apa gitu ya. Ya Pak Irfan kira populer bagi ribut masalah panggilan jalan. Rupanya populernya karena jalan yang dibangun. Ibu Bapak, media sosial tidak bisa kita pungkiri. Kalau itu kita tinggalkan maka akan jadi masalah kita. Karena semua kegiatan apapun termasuk pemerintah pasti teknologi tidak bisa kita tinggalkan. Maka dari 2011 sebetulnya sudah saya sampaikan pada seluruh terutama ulama bahwa teknologi jangan pernah kita tinggalkan. Meskipun banyak satu konten yang negatif, yang kita tinggalkan konten negatifnya, bukan teknologinya. Tapi ini tidak bisa dipisahkan, meskipun ada lembaganya hari ini. Maka kita pikir pada diri kita sendiri, sesuai dengan tema, cerdas memilih. Pasti ada anak SMA ini. Kalau kalian suruh pilih apa kira-kira? Pilih konten apa kira-kira? Kita tuh pada diri kita. Mau kemana diri kita sebenarnya? Maka Pak Irfan, kalau saya lebih memiliki pada ilmu agama sebetulnya. Soal dilaksanakan apa tidak itu urusannya pribadi. Tapi kalau dia sudah menguasai agama, maka dia sudah akan tahu mana boleh, mana yang tidak. Setelah itu tinggal dia pilih sendiri. Ya, jadi anak SMA. Kalau kalian punya paham tentang itu, maka negara ini akan berjalan baik terus Kota Batam. Siapa yang bisa datangkan orang masuk sampai 40 juta di sini? Ya kita semua. Salah satu tadi cerdas memilih dan menonton yang positif. Negatif biarkan mereka, kita positifnya saja. Sepakat? Sepakat nggak? Kalau tak sepakat itu hak kalian. Karena cerdas memilih tadi kata beliau. Pasti kita memilih apa yang kita suka. Tapi tolong memilih apa yang kita suka, tapi disukai orang lain. Itu baru sejalan. Itulah namanya kita hidup bernegara. Ya, kalau bandara selesai, Pak Turman tidak kalah dengan daerah lain. Betul kata Pak Irfan tadi. Jalan yang kita bangun 5 sampai 6 lajur, daerah lain tidak ada, apalagi 32. Bandara ini selesai, tempat lain tidak ada, hanya di Kota Batam. Dan ini jalan masuk ke bandara indah sekali. Cuman tahun depan saya sudah habis Pak Turman. Kita berharap siapa saja yang meneruskan, mudah-mudahan diteruskan ini. Kalau diberhentikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urusan saya selesai. Tidak dosa Pak Ustadz lagi ya. Yang penting fondasi awal sudah saya letakkan, sudah berjalan. Kalian anak-anak milenial dan para tokoh yang mengontrol itu, siapapun dia wali kota, ini sampaikan harus dijalankan. Karena ini akan mendatangkan ekonomi yang besar buat Kota Batam. Kita bersyukur
Covid hilang, tapi ekonomi kita bangkit. Kita lebih tinggi dari nasional dan lebih tinggi dari provinsi Kepulauan Riau. Dari semua sektor dan semua sisi, tidak bisa dipungkiri. Maka berbahagialah kalian tinggal Kota Batam, jangan pindah keluar lagi. Sepakat? Kecuali anak-anak sekolah yang mau kuliah silakan saja. Habis kuliah kalian balik, kalian bangun kota kalian ini. Kalau kita sudah tua ini tersenja Pak Turman ya. Kita bangun untuk kalian, kalian teruskan. Karena ini sesuatu desain yang sangat lama. Saya sudah hampir 4 tahun menjadi kepala BB Batam, merampungkan desain ini dan mencari investornya baru selesai 2 tahun yang lalu. Jadi sesuatu yang positif ini mari kita kontrol supaya nanti satu waktu nanti teknologi bukan hanya di perfilman, tapi teknologi dalam semua bidang yang kita gunakan termasuk bandara ini. Pak Turman mungkin harus tiap bulan beliau keluar negeri. Para ulama, para tokoh, para semua harus ada di sana supaya ini cepat. Semua pekerjaan kalau dikeroyok dengan positif dia akan cepat, tapi kalau negatif maka dia akan lambat. Maka mudah-mudahan Kota Batam Kota Baru kita mulai dari perumahan kita masing-masing, dari perumahan RT, RW, lurah, kecamatan, kota, semua kita jadikan bersih semua. Ikuti semua teknologi supaya kita tak malu-maluin. 2029 kita sampaikan Batam sudah kota baru, bisa menjadi contoh seluruh Republik Indonesia. Contoh hari ini, hampir semua DPRD 31, 32 Bapak Ibu kunjungannya ke sini. Karena hampir tiap minggu 2-3 kali saya akan menerima. Jadi mengurangi juga waktu saya. Tapi kalau tak terima besok datang lagi Pak Turman. Terpaksa diterima dan kita paparkan kepada mereka. Pertanyaan mereka satu, Bapak dari mana dapat duitnya? Saya bilang dari doa para alim ulama Pak Ustaz Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Cerdas memilah dan memilih tontonan. Mantap bajunya. Iya, udah didaftarkan nggak bisa lulus. Padahal dia duluan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Muhammad Rudi SMM yang telah berikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kesadaran masyarakat terhadap apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan, dengan memahami bahwa konten-konten tertentu mungkin tidak sesuai untuk semua usia. Masyarakat akan lebih cermat dalam memilih dan memilah tontonan dan mempertimbangkan dampak terhadap perkembangan dan nilai-nilai yang dijunjung. Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa saat ini orang tua membiarkan anaknya untuk menggunakan handphone usia baru 2-3 tahun, sudah dibiarkan nonton video, entah apapun video itu, agar anaknya tidak mengganggu orang tuanya pada saat acara tertentu. Bahkan kita jangan sering melihat atau tidak jarang melihat ada anak duduk di baby chair, kemudian disiapkan HP oleh orang tuanya atau iPad, kemudian orang tuanya makan diri, anaknya sibuk sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah awal dari kita tidak bisa memelihara anak-anak kita. Di luar negeri sana, anak-anak hanya boleh memegang HP usia 12 tahun. Alasan 12 tahun itu saya juga tahu persis. Yang jelas mereka 12 tahun baru boleh memegang. Kalaupun anak umur 9 tahun memegang HP itu hanya sebentar, bukan untuk menonton video. Nah ini harus diawali dari keluarga. Mungkin nanti Pak Sokrates juga akan mulai hal seperti ini. Karena saya yakin percaya bahwa apabila orang tua peduli terhadap anak, istri, keluarga dan lingkungan, maka pemerintah pun tidak akan terlalu sulit untuk mensosialisasikannya. Dari fakta yang dilihat oleh pengamat-pengamat KPI daerah, oleh LSM yang ada di sini, oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan,
sini, apakah industri film dan televisi telah memiliki tanggung jawab apakah itu sensor mandirinya, apakah itu konten yang mereka sampaikan, baik itu klasifikasi waktu, informasi yang jelas, memproduksi konten yang bermutu, menjaga keseimbangan antara konten dan tanggung jawab, serta mengawasi konten-konten. Memang ada badan-badan yang sudah bertugas untuk itu. Tapi kita perlu pertanyaan sampai tadi adalah untuk membuat kita semua agar kita lebih baik lagi dalam memilah dan memilih, agar orang tua, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pejabat daerah bisa memberikan contoh dan suri teladan kepada masyarakat, khususnya generasi kita, anak-anak SMA, untuk mereka mampu menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih mulia, saya doakan semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Senang sekali saya Aziza bersama dalam acara sosialisasi budaya sensor mandiri Provinsi Kepulauan Riau dengan tema cerdas memilah dan memilih tontonan, yang kali ini Lembaga Sensor Film Republik Indonesia menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Luar biasa sekali, karena beberapa topik yang akan kita bahas seputar lembaga sensor film dan bagaimana untuk menjadi konten kreator yang sesuai dan lulus sensor ya Pak. Baik, saya akan panggil untuk narasumber yang pertama. Lahir di Jakarta pada hari Jumat, wah hari baik ya, 10 Maret, tahunnya gak usah disebut ya. Menuntaskan pendidikan S2 dan S3 ilmu dakwah komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, luar biasa ini. Dan sering atau akrab disebut Ustadz Anas. Wah, ia terbiasa menangani persoalan aliran yang dianggap sempalan, radikal, dan pernah menjumpai beberapa orang yang mengaku nabi palsu, malaikat palsu, bahkan Tuhan palsu, benar Pak? Kedua kalinya Ustadz Anas menjabat sebagai Ketua Komisi 1 Bidang Penyensoran, Dialog dan Komunikasi serta Data. Kita sambut narasumber pertama kita, Komisi 1 Lembaga Sensor Film, Bapak Dr. Nasrullah MA. Silakan Bapak. Wah, sangat segar hari ini ya. Silakan duduk. Kita sapa dulu kan. Sehat Bapak? Boleh pakai mic Bapak biar penyegaran untuk pertama ini. Bisa? Ya. Tes. Wah, suaranya udah luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber pertama kita. Kita langsung ke narasumber yang kedua. Lahir di Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wah, ada orang Sumatera Barat di sini. Wah, semangat sekali ya. Pada Sabtu 16 Juli, program studi ilmu manajemen di Universitas Negeri Jakarta dalam usia 34 tahun sudah meraih gelar doktor. Berpengalaman dan ahli dalam bidang perlindungan anak sebagai analis dan tenaga ahli di Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama 10 tahun. Juga terlibat dalam perumusan kebijakan pengawasan, advokasi, pengaduan dan mediasi sengketa pelanggaran hak anak. Tulisan dan hasil penelitiannya terkait isu perlindungan anak dan sumber daya manusia telah banyak dipublikasikan. Karya ilmiahnya yang sudah diterbitkan dan dibukukan juga banyak. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, membidangi sosialisasi kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengkajian
Kita sambut bersama berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kedua kita, Bapak Dr. Naswardi MMNE. Luar biasa, seger. Ini seger-seger ya. Ada yang lebih seger lagi nih narasumber ketiga. Penasaran nggak, Bapak Ibu? Dari senyumannya penasaran. Maksudku. Baik. Aku mau ngomong gitu. Untuk yang ketiga, izin lihat contekan. Lahir di Payakumbuh. Wah, orang Sumatera Barat juga ini. 20 Mei digelar senior dalam dunia jurnalistik karena memulai karir pada tahun 1996. Wah, saya baru umur 2 tahun ya Pak. Lalu menjabat lebih dari 30 posisi direktur dan komisaris. Sejak 2018 hingga sekarang sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Kepri. Terupdate sebagai penanggung jawab Yayasan Sokrates dan Batam Kreator Academy, serta menulis buku biografi salah satu tokoh properti berpengaruh di Batam. Mari kita sambut Bapak Sokrates Esos. Silakan. Ya, ini ketiga narasumber kita. Ini ada temanya ya Pak Sokrates ya, warna ungu nih, penasaran ya? Dari bajunya warna ungu, mapnya juga warna ungu. Wah, ini harus ditanyain ya. Terus kakinya warna ungu ya? Baik. Ya, kita sama-sama dulu satu-satu. Dari Pak Sokrates, boleh dicek mic-nya? Bisa? Satu lagi kekurangan mic satu lagi. Satu malaikat. Saya ketemu Syekh Ganda Putra di Medan. Waktu itu zaman direkturnya Pak Jauhari. Dia datang ke Bimas Islam. Saya ini mau ketemu dengan Pak Jauhari. Ada apa? Saya ingin menyampaikan kepada Pak Jauhari, saya baru diangkat menjadi nabi pada tanggal 11 Januari 2011. Udah kayak TMT-PNS. Saya ketemu Tuhan juga, namanya Tuhan Tontowi dari Cirebon. MUI sudah bilang ini sesat, tapi nggak terima ini pengikut-pengikut Tuhan Tontowi. Dia datang ke Kementerian Agama, kebetulan ketemu saya di situ. Ya sudahlah, saya bilang, Anda ini siapa? Saya utusan Tuhan Tontowi. Kenapa Tuhan Anda aja yang nggak ke Jakarta sini? Ini dia Pak, Tuhan saya lagi sakit. PA. Aduh, Ahmad Musadek 2 tahun dan agama. Dia kumpulin di hotel semua mahasiswa syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musadek Rasulullah. 2 tahun. Kabur pengikutnya, ketemu Jainuddin di Pidi. Saya kejar lagi. Di Pontianak ada nabi palsu namanya Guru Majid. Waduh, aneh-aneh di situ. Entah karena takdir Allah Subhanahu wa taala, saya diutuslah oleh Kementerian Agama untuk diseleksi secara nasional menjadi anggota lembaga sensor film. Pembidangannya agama. 2 tahun magang di Litbang. Nah, itulah latar belakang saya. Jadi saya ketemu satu Tuhan. Terakhir saya ketemu malaikat Jibril di daerah Cengkareng dekat Masjid Asim Asy'ari. Ditelepon di kantor, Mas di mana? Di rumah. Itu ada bibi meninggal, Saya datang ke rumah bibi, ada malaikat Jibril, namanya Muhammad Abdurrahman, tangan kanannya Lia Eden. Dia itu anak Betawi, lulusan UIN. Wah, tapi karena dia dianggap sebagai Jibrilnya kerajaan Lia Eden, ya udahlah, ketemu saya. Jadi ternyata saya waktu takziah, emaknya malaikat Jibril itu sepupu dengan mertua saya. Jadi saya ini jelek-jelek ini masih saudara sama malaikat, Pak. Kalau Bapak minta cabut nyawanya, bisa nanti adik aja. Nah, saudara sekalian, RSF itu isinya ada 17 orang anggota. Dia dibantu oleh 50 orang tenaga administrasi. Dia berkedudukan di ibu kota. Sehari-hari tugasnya 2, menilai meneliti film sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum. Jadi semua 1 tahun ini 40.000 judul itu saya tonton dulu.
dari pagi sampai sore. Masa kerja dari jam 7.30 pulang jam 4. Tapi saya kadang-kadang sebel. Kalau sudah setengah 4, datanglah film India. Film India tahu sendiri Pak, 180 menit. Lagunya ini satu album. Apalagi kalau dia udah bilang Marade Tumhiho, ya udahlah, kita tonton terus habis. Tapi alhamdulillah India sekarang sudah berani ciuman. Alhamdulillah. Dulu kalau mau ciuman cuma nempel-nempel nggak jadi. Sekarang sudah jadi. Alhamdulillah. Udah ada perkembangannya. Nah itu sehari-hari saya 40 ribu judul nonton film. Mata saya yang dari awal mula sehat sekarang plus 2. Kalau melihat laki-laki kadang-kadang pun mata. Tapi kalau melihat wajahnya enggak. Itu laki-laki itu begitu ya Pak Ustaz ya. Kalau melihat Pak Ustaz burung, jadi jangan. Nah, kemudian yang kedua, menilai meneliti film dari aspek judul, tema, gambar visual, dialog monolog, dan teks terjemahan. Kita nilai. Film satu datang, bentuknya CD cakram optik. Nah, ini sebelum kita tonton, kita cek dulu judulnya apa. Nanti judul itu, adegan itu, teks itu akan kita golongkan usianya. Ini cocok buat siapa? Nih, kita lakukan penelitian. Judulnya Layangan Putus. Kira-kira buat penonton siapa itu Pak? Semua umur 13, 17 atau 21? Atau sederhananya begini dah, tolong teman-teman dijawab. Judulnya Anak Soleh. Semua umur. Anak soleh udah jelas. Kalau ada sinetron yang judulnya Anak Soleh, ya udahlah semua umur. Kemudian ada judul Anak Tetangganya Mang Soleh. 13. Terus 17. Anak setan, anak jalanan, anak duraka. Itu bisa 17. Dari judulnya aja ketahuan. Anak setan, anak jalanan, anak durhaka. 21. Anak hasil hubungan gelap. Ya udah, 21. Jadi LSM itu dari judul aja sudah bisa menentukan ini untuk usia berapa yang patut ditonton. Pagi ini karena jamnya sudah jam kopi dan jam makan siang ya. Saya akan menyampaikan hal-hal yang memang cukup penting untuk kita diskusikan. Pertama, benar tadi kata moderator, saya dulu banyak mengurusi anak ya, sama dengan Pak Edi Sarial. Kalau Pak Edi di Kepulauan Riau, saya di KPAI. Jadi kalau di KPAI kami mengurusi anak itu mulai dari anak terlantar, mulai dari anak korban kekerasan sampai ke anak yatim Bapak Ibu. Dan mengurusi anak itu enggak cukup waktu yang pendek, ada yang 5 bulan masih kita urusi ya. 3 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun. Karena ternyata untuk mengurusi anak yatim itu tidak cukup hanya dengan anak yatimnya, tetapi ibunya anak yatim juga perlu diurusi ternyata. Jadi pasca itu ya, saya bergeser ke lembaga sensor film dan tetap agendanya sama, yaitu mengurusi anak tetapi di dalam film, mulai dari anak jalanan sampai ke anak lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ini kalau tidak salah kota ke-53 yang kami kunjungi pada tahun ini dari berbagai program literasi lembaga sensor film. Terakhir saya kemarin di Kelungkung pagi 1 minggu yang lewat, dan memang kehadiran lembaga sensor film di hadapan Bapak Ibu semua itu adalah yang pertama, kita ingin membangun jembatan silaturahim. Kita ingin membangun jembatan kesadaran. Kita ingin membangun tali emosional. Agar apa? Agar
kita masyarakat sebagai penonton dan lembaga sensor film itu punya relasi, punya tujuan dan punya harapan yang sama. Harapannya adalah bagaimana literasi tontonan masyarakat kita semakin membaik dan kualitas kesadaran masyarakat kita menonton sesuai usia itu juga semakin bagus. Itu mungkin lebih cepat masuk ke otaknya karena yang tonton itu akrab dengan diri mereka. Next, nah ini yang Batam Creator Academy dan Batam Digital Camp jadi kegiatan utama kami. Next, nah ini kegiatannya Bapak Ibu sekalian, jadi diajarkan tentang menulis. Nah kelemahan anak-anak sekarang kan kebanyakan menulis tidak mesti menulis berita ya, menulis narasi, menulis deskripsi, itu membuat judul yang baik, itu yang kami ajarkan. Kemudian langsung dan setelah itu prakteknya di lapangan. Kami mengenalkan ke kebun raya Batam yang sebenarnya sangat menarik untuk tempat bikin konten. Nah kemudian kami juga menulis buku Bapak Ibu sekalian, buku biografi, ini sedang dalam proses cetak dan insya Allah sebentar lagi akan diluncurkan. Jadi banyak hal-hal yang menarik yang bisa dilakukan dan ini hanya bisa dilakukan kalau ada kemauan. Nah kebetulan Bapak Ibu sekalian, di yayasan saya ini ada teman-teman yang dari Batam TV, ada yang dari Batam Pos, ada yang memang berpengalaman di foto, dan termasuk Nek Sri Aziza ini. Dia salah satu host andalan kami yang mengajarkan anak-anak untuk jadi host, menjadi presenter atau menjadi MC. Next, nah ini kegiatan kami yang lanjutnya adalah pelatihan literasi digital guru dan pelajar. Kemudian mendirikan lembaga komisi film. Jadi kami juga tertarik dengan film-film ini, Bapak Ibu sekalian, karena beberapa teman saya yang di dalam yayasan ini banyak sekali memproduksi film-film pendek, film-film dokumenter, kemudian dijual putus ke SCTV atau Indosiar. Jadi namanya hilang, tapi itu adalah produksi dari Batam. Nah, salah satu yang sering jadi hostnya adalah hilang. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Nah, cuman sayangnya informasinya lembaga komisi film daerah ini belum jelas sekarang nasibnya. Padahal suatu saat nanti akan ada pusat-pusat dari luar yang ingin menjadikan Batam atau Riau sebagai lokasi syuting. Itu kita yang bantu ngurusnya dan mereka bayar. Itu juga pendapatan buat daerah. Tapi ya, sampai tadi kami belum punya, walaupun punya studio film terbesar di Asia Tenggara.